Haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada kita semua, khusus keluarga besar Jemaat GPDL Sadi Magelang dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan renungan saat ini. Puji Tuhan. Saat ini kita sudah sampai pada pembacaan kitab Yehezkel dan khusus Yehezkel pasal 18, 19 dan 20. Saya juga berharap Bapak Ibu dapat meluangkan waktu untuk dapat membaca ayat-ayat yang ada di dalam Yehezkel pasal 18 sampai 20 ini. Tidak terlalu banyak ayatnya. Khusus hari ini kita akan belajar Yehezkel pasal 19 secara keseluruhan. Tapi sebagai pengantarnya saya akan baca beberapa ayat. Yehezkel pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dilanjutkan dengan ayat 10 dan 11. Berkata begini, Yehezkel 19 ayat 1 sampai 3. Hai, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Israel dan katakanlah begini, betapa ibumu menjadi seekor singa betina di antara singa-singa. Ia berbaring di antara singa-singa muda dan menyusui anak-anaknya. Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda. Ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Ayat yang ke-10 sampai 11. Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat yang menjadi tongkat kerajaan. Ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat, dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. Dari beberapa ayat yang kita baca tadi, ayat 1 sampai 3, ayat 10 sampai yang ke-11, saya beri judul renungan saat ini, Tinggal Kenangan. Ya, tinggal kenangan. Secara umum dalam Yehezkel 19 ini ada dua metafora atau ada dua gambaran yang dipakai untuk menjelaskan tentang keadaan kerajaan Israel. Jadi ada dua metafora, ada dua gambaran, ada dua perbandingan, bahkan ada dua persamaan yang dipakai di sini. Sebenarnya secara keseluruhan dua gambaran itu berisi tentang kejatuhan dari kerajaan Israel, khususnya pemimpin-pemimpinnya. Dua metafora itu, yang pertama, Israel digambarkan atau diumpamakan, bahkan disamakan dengan seekor singa betina. Singa betina. Yang kedua, Israel itu diumpamakan seperti pohon anggur. Jadi ada dua hal ini yang digambarkan untuk menjelaskan tentang keadaan orang Israel, khususnya pemimpinnya, seperti singa betina. Dan yang kedua, seperti pohon anggur. Mari kita lihat pelajaran di dalamnya. Ayat yang kedua yang kita baca tadi sampai ayat yang ketiga, dijelaskan di sana bahwa singa betina itu berada di antara singa-singa, termasuk di dalamnya ada anak-anaknya. Yang singa betina itu sementara menyusui anaknya. Dari sekian banyaknya anak-anaknya, dijelaskan di ayat yang kedua, ia hanya membesarkan seekor anak saja. Jadi dari semua anak-anaknya tidak hanya satu yang dikhususkan. Jadi menjadi istimewa seekor anak singa ini. Jadi dia dipelihara, diperhatikan, dibesarkan. Dan juga setelah dipelihara, dibesarkan, diajar untuk menerkam, memangsa, berburu. Tapi juga dilanjutkan dengan penjelasan, tetapi sangat disayangkan justru yang diterkamnya, ditelannya, yang diburunya itu manusia. Ini tentu hal yang sudah dilatih, sudah diajak, sudah dipersiapkan, tetapi justru yang diterkamnya, yang dibinasakannya, yang justru ditelannya adalah manusia. Dan akibatnya dikatakan ia terjebak dalam pelubang kelikir. Kelikir ini saya lihat artinya dirantai, dipenjarakan, dan dibawa ke Mesir sebagai budak Rodi. Itu
metafora yang pertama, gambaran yang pertama, singa betina di antara singa-singa. Yang kedua, metafora yang kedua yang dipakai untuk menggambarkan kerajaan Israel ini adalah pohon anggur dalam kebun anggur. Jadi dari kebun anggur yang tentu tidak hanya satu pohon anggur di dalamnya, tapi ada dikhususkan satu pohon anggur yang dikatakan dari sekian banyaknya pohon anggur itu ada satu pohon anggur. Dari sekian banyaknya anggur yang ada di kebun anggur itu, ada satu pohon anggur yang berbuah dengan berlimpah-limpah. Mengapa? Sebab pohon anggur itu berada dekat air. Jadi karena dekat dengan air, tumbuhan kalau dekat dengan air untuk berbuah itu tidaklah sukar. Ayat yang ke-10-11 berkata begini, ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Yaitu yang menjelaskan. Ayat yang ke-12 menjelaskan begini, tetapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan, cabangnya yang kuat menjadi layu kering, dan api menghabiskannya. Jadi keistimewaannya sudah tidak ada lagi. Dulu berbuah, lebat, cabangnya rimbun. Tetapi pohon anggur itu dalam ayat yang ke-12 sekarang tercabut, dilemparkan ke bumi, menjadi layu dan kering, dan api menghabiskannya, terbakar sampai habis. Inilah kira-kira dalam Yehezkiel pasal yang ke-19, dua gambaran tentang keadaan kerajaan Israel itu. Seekor singa betina di antara singa-singa dan pohon anggur yang istimewa dari sekian banyaknya pohon anggur yang ada di kebun anggur. Nah, kedua gambaran ini, metafora ini menggambarkan keadaan kerajaan Israel yang tidak baik. Keadaan sebaliknya, mengerikan, menyedihkan, tragis, sekali lagi tidak baik. Satu keadaan yang sangat buruk. Mari kita lihat tinjauan teologisnya atau pelajaran yang dapat kita ambil di dalamnya. Dalam Alkitab, kita mengenal istilah singa dari Yehuda. Dan juga pokok anggur untuk bangsa Israel. Kedua istilah ini, singa dari Yehuda, pokok anggur itu dikhususkan untuk menggambarkan keadaan orang Israel. Memang pada perjanjian baru digambarkan singa dari Yehuda itu Yesus Kristus, atau pokok anggur itu Yesus Kristus. Tapi dalam konteks Yehezkiel, karena Tuhan Yesus belum ada di dunia ini, sehingga itu dikhususkan untuk keadaan orang Israel. Tetapi ternyata dalam Yehezkiel pasal 19 ini, kedua istilah ini dipakai untuk menggambarkan keadaan situasi yang berbeda. Karena kedua istilah itu menggambarkan, menjelaskan tentang hukuman yang akan dialami oleh kerajaan Israel. Mari kita lihat lagi lanjut. Tentang seekor singa yang justru manusia yang diterkamnya. Dan akibatnya bangsa-bangsa melawan dia, memasang jaring, menangkapnya, dan memasukkannya ke dalam pelubang. Dikurung, dikatakan dirantai, dan dibawa ke Raja Babel, ditawan di sana, supaya suaranya tidak kedengaran. Metafora yang dipakai untuk Israel adalah seekor singa tetapi dirantai. Dulu bebas tetapi sekarang dirantai. Nah, tentang pohon anggur ini, pohon kesukaan, pohon kesenangan, tetapi sekarang tidaklah demikian. Dulu kesenangan, dulu kesukaan, sekarang tercabut. Ayat yang ke-12 yang kita baca tadi. Dilemparkan ke bumi, buahnya disentakkan dan api menghabiskannya. Kalaupun masih bertumbuh dalam pembacaan kita ini, ia bertumbuh di padang gurun, kering, tandus, dan juga satu kali waktu pasti akan mati dan terbakar. Suatu gambaran yang tentu sangat miris keadaan ini, keadaan yang mengerikan. Pelajaran yang dapat kita ambil, orang-orang di luar sana menganggap kita, mengenal kita sebagai orang Kristen. Ada keistimewaan yang dilihat orang, dinilai orang dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apa itu? Di tengah-tengah kesukaran yang terjadi, orang di luar sana, di tengah-tengah kehidupan yang keras, seperti singa raja hutan, keadaan memang sulit, keras apapun, orang di luar sana tahu bahwa kita orang Kristen sanggup menghadapi. Mereka menilai kita punya keistimewaan. Yang kedua, tentang kalau tadi itu pokok anggur atau singa dari Yehuda. Yang kedua, kita dapat menghasilkan hal-hal yang manis di tengah situasi yang tidak baik, seperti pohon anggur, seperti buah anggur, dan itu saya amenkan.
Tetapi dalam pembacaan ini kita melihat jangan sampai hal-hal yang baik itu sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Orang di luar sekali lagi mengenal kita orang Kristen kuat, sanggup beradaptasi dalam segala keadaan. Saat diberkati kita bisa mengatur keadaan, menyesuaikan. Saat sulit kita pun mampu menghadapinya. Itu menurut anggapan orang. Saya yakin Bapak Ibu kita semua, ya, saudara-saudara pernah mendengar kelebihan yang disampaikan orang-orang di luar tentang kita orang Kristen. Seperti metafora juga orang Israel. Seekor singa dan pohon anggur. Tetapi sekali lagi, jangan sampai pengalaman orang Israel itu tinggal menjadi kenangan. Itu seperti judul renungan. Tinggal kenangan. Dulu dibanggakan orang, tetapi sekarang tidak lagi. Jangan sampai hal-hal yang baik yang dulunya ada pada kita, tetapi pada kenyataannya hari ini sudah tinggal menjadi kenangan. Sudah tidak bisa dirasakan, sudah tidak bisa dilihat lagi, tidak bisa dialami lagi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, hal-hal yang baik itu tinggal menjadi kenangan. Karena sekarang kita ada pada orang Kristen, jangan sampai orang lain dihukum, kita juga hukum. Mengalami ratapan, ya ratapan demi ratapan. Itu sebabnya kadangkala kita mendengar istilah, katanya orang Kristen, katanya orang percaya. Bagi kami sebagai hamba Tuhan, katanya pendeta, katanya pelayan. Kok seperti itu? Artinya ada hal-hal yang mereka dapatkan sudah tidak sesuai lagi dengan yang seharusnya. Hal-hal yang baik itu tinggal menjadi kenangan. Nah, Yehezkel pasal 19 ini menggambarkan hal itu. Biar ini menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi pertanyaannya, bagaimana keadaan kita hari-hari ini dalam kita menghadapi situasi? Apakah kita masih kuat seperti singa betina? Singa betina itu dia akan dapat mempertahankan dengan berbagai cara kalau dia memelihara anaknya. Situasi apapun, singa yang kuat, cepat, tangkas, gesit, mencari mangsa untuk anak-anaknya. Pohon anggur, buah yang rasanya enak dan yang menggairahkan. Dalam konteks ini hal-hal itu dalam Yehezkel pasal 19 sekali lagi tinggal kenangan. Jangan sampai hal ini terjadi pada kita sebagai anak Tuhan, dikenal tetapi tinggal kenangan. Sudah tidak lagi menjadi gaya hidup kita hari-hari ini. Mari biar hal ini menjadi perenungan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menjadikan kami jemaat GPD El Shaddai Magelang bertambah-tambah dan berlimpah-limpah dalam kasih kami kepada Tuhan, juga kasih kami terhadap seorang dengan yang lain, dan terhadap semua yang terjadi di sekitar kami. Tuhan, keadaan memang sulit, tetapi kami yakin dan percaya renungan firman Tuhan saat ini mengingatkan kami supaya kami tetap kuat, supaya kami tetap menghasilkan hal-hal yang baik. Tolong mampukan kami, kuatkan kami oleh firman dan Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi terang dan garam. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.